Berbeda dengan artistic text, di mana artistic text memiliki kemampuan untuk di-scale atau di-distort secara bebas. Paragraf teks tidak memiliki kemampuan demikian, namun dia memiliki sebuah pengaturan-pengaturan yang khas seperti pengaturan kolom, indent maupun pembuatan bullet number. Dan ini tidak dimiliki oleh artistic text. Maka paragraf teks akan sangat sesuai sekali untuk keperluan pembuatan artikel pada majalah atau koran yang kita desain. Baiklah, kita akan mencoba memahami bagaimana penggunaan paragraf teks di dalam Corel Draw. Sebelumnya saya akan membuat judul dengan artistic tag. Anda bisa mengetikkan langsung atau mengcopy dari file yang sudah Anda miliki. Contoh seperti ini, saya mengambil tulisan lubang hitam, saya copy, kemudian saya paste di sini. Dia meminta untuk mempertahankan font dan formatnya atau kita buang font dan formatnya. Kita pilih OK saja di sini. Oke. Saya sudah memiliki sebuah teks lubang hitam di sini. Saya akan pindah untuk merubah seperti ini. Di sini saya rubah dulu fontnya menjadi ini, tetapi saya tidak suka dengan kapital semua di sini. Maka untuk merubahnya Anda cukup dengan melakukan teks, kemudian Anda pilih change case. Dan Anda sudah cukup melihat di sini ditunjukkan secara jelas perbedaannya penggunaan sentence case, lower case, upper case lewat dari penampilan yang ditunjukkan pada form ini. Oke, pilih sentence case. Maka hasilnya akan pada huruf awalnya saja yang besar. Oke, kemudian pada lubang hitam ini saya ganti fontnya menjadi impact misalnya. Saya perbesar. Sekian, kemudian saya beri warna abu-abu. Sebelumnya saya mengatur posisi guideline-nya dengan snap to guideline. Kemudian saya copy di sini warna hitam. Oke, saya tempatkan di sini atau bisa saya tempatkan di tengah. Oke. Berikutnya saya menggunakan text tool untuk mengatur paragraf teks. Seperti ini saya ambil di sini, kemudian saya klik dan saya drag sesuai dengan bidang yang saya inginkan. Misalnya sampai di sini. Saya tarik sedikit. Sekian. Untuk mengisi kontennya, Anda dapat langsung mengetikkan ke dalamnya dengan mengatur sejauh mana paragrafnya, indentnya dan lain sebagainya. Tetapi Anda juga bisa menggunakan metode copy paste. Contohnya seperti ini, saya copy, kemudian Anda bisa paste di sini. Anda paste. Atau Anda bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan melakukan import atau Ctrl I pada keyboard Anda. Kemudian Anda pilih file-file dokumen yang berisikan teks yang Anda miliki. Tentunya dengan eksistensi TXT atau dokumen DOC atau RTF, Rich Text Format. Saya pilih black di dalam file latihan, saya import. Oke, maka filenya sudah masuk ke dalam paragraf teks yang saya miliki. Dan apabila Anda melihat di sini terdapat sebuah kotak dan ada tanda panah, artinya paragraf teks Anda tidak muat. Maka Anda harus mendrag posisinya sehingga semuanya masuk. Seperti ini. Dan paragraf teks memiliki kemampuan untuk melinkingkan, menghubungkan ke paragraf teks yang lain apabila diperlukan untuk menyambung teks yang kita miliki. Saya contohkan saja di halaman 2 misalnya, saya copy ini ke sini, kemudian saya taruh di sini. Dengan sebuah asumsi halamannya ini kecil misalnya, buku yang kecil sekian. Dan ini tidak cukup, maka saya akan membuat lagi sebuah paragraf teks di sebelahnya, di lain halaman misalnya, kemudian saya linkkan dengan paragraf sebelumnya. Jadi saya seleksi pada paragraf sebelumnya sebagai acuan. Kemudian saya tekan teks, kemudian saya pilih paragraf text frame, kemudian saya pilih link. Maka dia akan dihubungkan. Anda lihat di sini ada tanda panahnya ke arah sini, berarti dari sini dilanjutkan ke sini. Masih cukup panjang nampaknya. Oke, seperti ini.
Ini yang bisa Anda lakukan apabila Anda membutuhkan sebuah link di dalam paragraf. Berikutnya, seperti biasanya, Anda bisa mengatur paragrafnya dengan melakukan double klik pada paragraf teks ini. Kemudian bisa select all, control all, dengan control A untuk menseleksi semuanya. Kemudian Anda mengatur paragrafnya di sini. Oke. Dia masuk sekian. Ini saya tap saja. Ya, pengaturannya sama dengan ketika Anda sudah biasa dengan penggunaan tool pengolah kata yang Anda gunakan. Nah, di sini Anda juga diberikan kemampuan untuk membuat kolom dari paragraf yang ada dengan menggunakan teks, kemudian Anda pilih kolom. Anda bisa mengatur jumlah kolomnya berapa, 2, 3 atau berapa, dan Anda bisa mengatur lebar masing-masing kolom atau menyamakan dengan memilih equal column width dengan mempertahankan lebar dari frame-nya, dari lebar dari paragraf teks yang Anda drag sebelumnya. Oke, maka Anda sudah mendapatkan 2 buah kolom dari paragraf teks Anda, dan Anda bisa mengatur perataannya melalui toolbar yang ada di sini, atau Anda dengan menekan Ctrl R untuk rata kanan, Ctrl E untuk center, Ctrl L untuk left. Sekarang kita pilih full justify atau Ctrl J. Oke, maka hasilnya seperti ini. Dan lagi-lagi Corel memungkinkan bagi kita untuk memasukkan gambar secara wrapping di sini. Contoh misalnya saya masukkan gambar di sini, saya copy gambarnya, kemudian saya paste di sini. Maka saya ingin membuat sebuah artikel yang di dalamnya ada gambar ilustrasinya dan gambar itu berada di tengah-tengah. Dan saya menginginkan nanti teksnya berada di samping-sampingnya saja, tidak tertumpuk oleh gambar ini. Maka yang kita lakukan cukup klik kanan kemudian pada objek tersebut, kemudian pilih wrap paragraph teks. Maka secara cepat Corel akan mengkalkulasikan di mana teks harusnya berada. Nah, seperti ini. Akan sangat mudah, terutama untuk keperluan Anda di dalam membuat buletin dan lain-lainnya sebagainya. Oke, kemudian ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan dengan paragraf teks. Contoh, saya buat halaman baru di sini. Oke, sini aja. Kemudian saya ambil misalnya tag ini, saya copy, saya Ctrl C, saya copy. Kemudian saya membuat teks di sini, saya paste. Dengan kemampuan envelope dari efek, kemudian Anda pilih envelope, Anda bisa mengatur bentuk dari bidang yang Anda inginkan. Contoh misalnya Anda pilih add preset dari yang sudah disediakan, misalnya Anda memilih bentuk seperti ini, Anda apply, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran sesuai dengan envelope yang kita pilih. Contoh lagi saya akan coba di sini. Saya menggunakan interaktif aja, tool yang ada di sini, interaktif envelope tool. Oke. Sebelumnya supaya Anda nanti tahu fungsinya secara umum, saya akan mencoba memasukkan gambar di dalam koleksi yang saya miliki. Saya coba masukkan gambar ini misalnya. Oke, saya impor dulu di sini. Kemudian resolusinya sangat besar di sini, saya coba ganti menjadi lebih kecil. Oke, di sini saya menggunakan interaktif fill. Saya geser ke sana sehingga nanti akan terjadi kesan transparan. Oke, seperti ini saja. ALTB titik akan mengkonvert menjadi bitmap. Oke, semisalnya seperti ini. Saya memiliki teks yang saya ingin buat. Ini berbeda dengan kasus wrapping tadi. Saya lock saja supaya nantinya ketika saya mencoba mengedit bagian ini, bagian gambar ini tidak ikut goyang. Saya coba klik kanan, kemudian saya lock objeknya.
Oke, sekarang objeknya sudah tidak bisa digeser atau diseleksi. Untuk mengembalikan Anda klik kanan unlock object. Nah, di sini sekarang ada ordernya Anda taruh di bagian atas front of page. Kemudian di sini Anda bisa mengatur interaktif envelope toolnya. Anda bisa mengatur posisinya seperti ini misalnya supaya tidak mengenai bunganya. Oke. Ini yang bisa Anda lakukan dengan interaktif envelope tool.